Setiap tahun, 1,5 miliar ban bekas dibuang di seluruh dunia, seperti yang dilaporkan oleh International Rubber Study Group. Jumlah ini terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025, total dunia akan mendekati 2 miliar ban bekas. Tumpukan ban bekas yang terus bertambah tidak hanya menghadirkan kesulitan lingkungan yang signifikan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang penggunaan sumber daya yang efisien. Ban bekas terkenal sangat berpolusi dan boros energi, dan pembuangannya yang tidak tepat akan menimbulkan efek yang menghancurkan yang bertahan lama pada kualitas tanah, air, dan udara kita. Sebagai pasar otomotif dan produsen ban terbesar di dunia, Tiongkok mengonsumsi lebih dari 300 juta ban setiap tahunnya, angka yang terus meningkat. Menurut Asosiasi Industri Karet Tiongkok, sekitar 350 juta ban bekas dibuang di Tiongkok setiap tahun, yang mencakup hampir seperempat dari total dunia. Pada tahun 2023, persediaan ban di Tiongkok telah melampaui 1,4 miliar, dan dengan meningkatnya jumlah pemilik mobil, pembuangan ban bekas ini diperkirakan akan tumbuh pesat di tahun-tahun mendatang. Sementara tumpukan ban bekas yang terus bertambah ini menimbulkan krisis lingkungan dunia, Tiongkok tampaknya menangani masalah tersebut dengan efisiensi yang mengejutkan. Namun, apa yang melatar belakangi keberhasilan ini? Apakah ada metode atau teknologi khusus yang digunakan? Mungkinkah pendekatan Tiongkok terhadap pembuangan ban menjadi kunci untuk memecahkan dilema limbah ban dunia? Ban, yang sering disebut sebagai contoh utama polusi hitam, diklasifikasikan sebagai limbah padat industri berbahaya karena dampak potensialnya terhadap lingkungan. Metode pembuangan tradisional seperti pembakaran atau penimbunan tidak cocok untuk ban. Seiring waktu, bahan polimer dalam ban mengalami degradasi, melepaskan gas dan partikel berbahaya saat terkena sinar matahari dan panas, yang menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Sementara itu, penimbunan merupakan proses yang lambat, dengan ban yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Selama waktu ini, ban akan melarutkan kontaminan ke dalam tanah dan air, yang menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Pembakaran, meskipun menghasilkan tingkat panas yang tinggi, melepaskan emisi berbahaya yang tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan serius bagi manusia. Lebih jauh lagi, ketika ban ditinggalkan di lingkungan terbuka, ban menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan hama lainnya, yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Ketidakmampuan ban untuk menghilangkan panas juga membuatnya sangat mudah terbakar, yang seringkali memicu kebakaran yang dahsyat. Negara-negara seperti Kuwait, India, dan Spanyol telah mengalami krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat yang parah karena tempat pembuangan ban besar-besaran terbakar. Pada tahun 2000, tempat pembuangan ban di California terbakar, melepaskan awan zat beracun dari 7 juta ban yang terbakar. Polusi udara yang dihasilkan sangat mencemari air di dekatnya dan mendatangkan malapetaka pada kualitas udara lokal. Secara dunia, produksi ban diperkirakan akan melampaui 22 juta ton, atau sekitar 2,4 miliar ban, pada tahun 2024. Pada tahun 2021 saja, Tiongkok memproduksi 888 juta ban. Dengan sekitar 1,5 miliar ban dibuang di seluruh dunia setiap tahun, Tiongkok menyumbang sekitar 350 juta di antaranya, dengan jumlah tersebut tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 8 hingga 10%. Jelas, volume limbah yang begitu besar tidak dapat dikelola oleh tempat pembuangan sampah atau pembakaran sederhana.
Pendekatan yang lebih berkelanjutan, yang melibatkan daur ulang, penggunaan kembali, dan pemrosesan yang efektif, sangat penting untuk sirkulasi sumber daya dan pelestarian lingkungan jangka panjang. Saat ini, metode yang paling umum untuk pembuangan ban meliputi vulkanisir, regenerasi karet, pembakaran langsung, dan pirolisis. Vulkanisir, yang melibatkan penggunaan kembali karet pada ban yang sudah usang, umumnya terbatas pada ban truk dan bus yang terbuat dari karet alam berkualitas tinggi. Namun, vulkanisir hanya dapat dilakukan beberapa kali. Produksi karet regenerasi juga dibatasi oleh kebutuhan akan ban berkualitas tinggi, dan prosesnya sendiri membutuhkan banyak energi, yang seringkali menyebabkan polusi dan inefisiensi yang cukup besar. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, ban bekas terkadang dibakar sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, karena ban tersebut menghasilkan nilai termal yang tinggi saat dibakar. Akan tetapi, metode ini masih tidak efisien dan berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pirolisis telah mendapatkan popularitas sebagai metode alternatif untuk pembuangan ban. Pirolisis melibatkan pemecahan ban bekas pada suhu tinggi di lingkungan bebas oksigen, mengekstraksi bahan-bahan berharga seperti bahan bakar minyak, karbon hitam, dan kawat baja. Proses ini tidak hanya sangat efisien tetapi juga ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi sekunder. Selain itu, pirolisis memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang tinggi. Meskipun manfaatnya menjanjikan, kesulitan tetap ada. Investasi awal dan biaya operasional tinggi, dan karena teknologinya masih berkembang, adopsi industri skala besar lambat. Meskipun daur ulang ban di Tiongkok masih tertinggal dibandingkan Eropa dan Amerika Serikat, perkembangan terkini menunjukkan adanya pergeseran ke arah solusi yang lebih efektif. Pada tahun 2019, tingkat daur ulang ban di Tiongkok hanya mencapai 51%, dengan hanya sekitar 200 juta ban yang didaur ulang. Di masa lalu, banyak wilayah di Tiongkok mengandalkan teknik penyulingan minyak di halaman belakang yang tidak efisien dan sangat berpolusi untuk pembuangan ban, tetapi praktik ini telah dihapuskan dalam beberapa tahun terakhir berkat peraturan nasional yang lebih ketat. Saat ini, daur ulang ban di Tiongkok mengikuti beberapa jalur utama, termasuk penggunaan kembali secara langsung, pembuatan ulang ban terutama untuk ban alat berat, penghancuran ban untuk memisahkan logam dan serat, dan penggunaan ban bekas sebagai bahan bakar untuk kiln semen guna menggantikan sebagian batu bara. Salah satu keuntungan paling menarik dari daur ulang ban di Tiongkok adalah potensi besar untuk pemulihan energi dan material. Sekitar 350 juta ban dibuang di Tiongkok setiap tahun, dengan sebagian besar didaur ulang dan digunakan kembali untuk produksi energi atau digunakan sebagai pengganti batu bara tradisional. Melalui pembongkaran dan pemrosesan yang cermat, nilai pemulihan ban-ban ini telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi dan dukungan kebijakan, industri daur ulang ban Tiongkok telah beralih dari cara yang tidak efisien ke sirkulasi sumber daya yang sangat efisien. Misalnya, pabrik daur ulang ban besar telah didirikan di wilayah seperti Jiangsu dan Hubei, di mana peralatan canggih melakukan pembongkaran ban secara mekanis, memisahkan karet, kawat baja, dan karbon hitam. Karet dapat diproses menjadi karet regenerasi untuk digunakan dalam ban baru atau produk karet lainnya, sementara kawat baja dapat digunakan kembali, dan karbon hitam dapat berfungsi sebagai aditif industri. Bidang lain di mana Tiongkok telah membuat langkah besar adalah dalam pengembangan teknologi pirolisis. Teknologi ini memecah ban pada suhu tinggi dalam lingkungan bebas oksigen,
menghasilkan sumber daya berharga seperti bahan bakar minyak, karbon hitam, dan kawat baja. Faktanya, pengolahan 100.000 ton ban bekas dengan pirolisis dapat menghasilkan hingga 45.000 ton bahan bakar minyak, 35.000 ton karbon hitam, dan 12.000 ton kawat baja. Produk-produk ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga berfungsi sebagai bahan baku dalam aplikasi kimia dan industri. Teknologi pirolisis dipandang sebagai solusi ramah lingkungan untuk pembuangan ban, terutama karena menghasilkan lebih sedikit emisi berbahaya daripada insinerasi tradisional. Meskipun memiliki potensi yang luas, penerapan praktis teknologi pirolisis menghadapi kesulitan tertentu. Pertama, peralatan yang dibutuhkan untuk pirolisis mahal, dan teknologinya sendiri rumit. Kedua, meskipun produk seperti bahan bakar minyak dan karbon hitam sangat diminati, memastikan kualitas dan stabilitasnya tetap menjadi kesulitan teknis. Beberapa perusahaan masih menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman, sehingga memperlambat perkembangan industri secara keseluruhan. Namun, Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam memajukan teknologi pirolisis, dan dengan inovasi yang berkelanjutan, industri ini siap untuk efisiensi dan keberlanjutan yang lebih besar. Melihat ke depan, seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan menguatnya dukungan kebijakan, industri daur ulang ban Tiongkok kemungkinan akan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Pada saat yang sama, kolaborasi internasional dalam daur ulang ban akan memainkan peran penting dalam memajukan pengembangan teknologi. Inovasi Tiongkok dalam daur ulang ban dan teknologi pirolisis telah menarik perhatian dari negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara. Melalui kerjasama internasional dan berbagi keahlian, teknologi Tiongkok akan memasuki pasar dunia yang lebih besar, yang menyebabkan peningkatan sistem daur ulang ban secara dunia. Perakiraan industri menunjukkan bahwa pada tahun 2030, pasar daur ulang ban dunia akan melampaui 3,3 kuadriliun rupiah, dengan Tiongkok tetap menjadi produsen ban terbesar dan pemain dominan di sektor daur ulang ban. Daur ulang ban bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga merupakan komponen penting dari ekonomi hijau di masa depan. Seiring kemajuan teknologi dan sistem daur ulang ban menjadi lebih efisien, Tiongkok akan memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam prosesnya, pendekatan Tiongkok terhadap daur ulang ban akan menjadi contoh bagi negara-negara lain yang membantu mengatasi salah satu kesulitan lingkungan paling mendesak di dunia. Melalui inovasi, kolaborasi, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, industri daur ulang ban Tiongkok siap memimpin upaya keberlanjutan dunia, memberikan dampak berkelanjutan pada lingkungan, dan berkontribusi pada ekonomi hijau di masa mendatang. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.